Jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini adalah hari yang pertama dari tahun baru hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1 Muharram 1447 Hijriah. Maka ini pun adalah merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Muharram ini terdapat satu sejarah yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran yang baik, khususnya kepada umat Islam dan umumnya kepada manusia. Salah satu yang perlu kita pentingkan dalam hal ini adalah mengingatkan kepada kita awal dari kalender, yaitu kalender daripada Hijriah. Kalender Islam itu adalah dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Mekah menuju Madinah. Jamaah Jumat yang berbahagia, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 13 tahun di Mekah, sedikit pun tidak terdapat sesuatu yang betul-betul bisa membuat nyaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dimulainya berdakwah secara sirriyah di rumah Arqam bin Arqam. Di sana beliau secara diam-diam telah mengumpulkan orang-orang dalam rangka untuk diberikan ajaran, yaitu risalah tauhid. Tapi waktu demi waktu, apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang masih jumlahnya sedikit, lama-kelamaan diketahui juga oleh kaum kufar. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, beberapa hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap berhijrah ke suatu tempat yang kondusif dalam menyebarkan Islam. Memang Islam lahir di Mekah, tapi Islam disebarluaskan di Madinah. Jamaah rahimakumullah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersiapkan agenda itu, yaitu dengan mengutus Mus'ab bin Umair sebagai duta pertama untuk menuju ke Yasrib atau Madinah saat sekarang ini. Di sanalah beliau diberikan leluasa oleh baginda Rasulullah SAW untuk mengajarkan Islam yang kafah, Islam yang betul-betul bisa memberikan satu solusi dalam kehidupan yang sudah berabad-abad, kehidupan manusia penuh dengan kejahilian. Jamaah Jumat yang berbahagia, kemudian juga untuk dalam rangka memperkuat bagaimana baginda Rasulullah SAW bisa nantinya diterima oleh masyarakat Madinah atau Yasrib, maka Rasulullah SAW juga mengutus beberapa utusan sahabat ke sana, yaitu dengan melakukan perjanjian setia, janji setia yang disebut dengan perjanjian Aqabah. Jamaah rahimakumullah. Maka disitulah Rasulullah SAW memberikan pelajaran juga kepada para sahabat-sahabatnya, agar mereka bisa memberikan satu kemudahan dalam rangka nantinya, sehingga Islam bisa diperluaskan di Madinah untuk ke seluruh dunia. Maka oleh karena itu ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru wallahu khairul makirin. Dan ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy itu membuat tipu daya
membuat daya upaya bagaimana agar engkau bisa tertangkap, dipenjarakan, kemudian bahkan kalian akan dimatikan, akan dibunuh. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Wa yamkurun Allah. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan tipu daya mereka. Saat mereka sedang mengepung rumah baginda Rasulullah Muhammad SAW, di dalamnya hanya ada 3 orang. Yang pertama adalah Rasulullah, kemudian yang kedua Abu Bakar Siddiq, dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Atas karunia dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka makar mereka digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yaitu terbebas dari kepungan kaum kufar Quraisy. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah merupakan satu pelajaran bagi kita semua. Jika kita semuanya berupaya dalam rangka untuk meninggikan li'ila kalimatillah di muka bumi ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebarluaskan ajaran risalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan segan-segan untuk membantu dan menolongnya. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menolong kita jika kita menolong agamanya, dan Allah akan mengukuhkan dalam agama kita, di dalam diri kita masing-masing. Jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Muharram itu sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan satu sejarah, yaitu dengan diselamatkannya Fir'aun dan juga umatnya pada waktu Fir'aun dan juga tentaranya mengejar Fir'aun. Ketika Fir'aun itu mengejar, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam, sampai di tepi Laut Merah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, pukullah laut itu dengan yaitu tongkatmu. Maka Nabi Musa alaihissalam pun kemudian mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah jalan raya ataupun jalan tol Laut Merah tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 49 sampai dengan 50, wa idnajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum adim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari kejahatan Fir'aun dan juga tentaranya, yaitu diantaranya kalian disiksa, kemudian anak-anak laki-laki kalian dibunuh, dan anak perempuan kalian dibiarkan hidup. Itu adalah merupakan cobaan berat bagi kalian saat itu. Jamaah rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala tadi menyelamatkan Fir'aun, maka dalam hal ini setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada Nabi Musa dan juga umatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan juga pelajaran bagi kita semua, bahwa saudara-saudara kita yang saat sekarang ini juga banyak diberikan satu kecaman, intimidasi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala tadi, jika mereka membuat makar di muka bumi ini, membuat tipu daya, menganiaya, mengusir umat Islam dari tempat mereka, yaitu di Palestina, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala satu waktu ke depan insyaallah akan memberikan satu pertolongan atau kemenangan kepada saudara-saudara kita, terutama yang ada di Palestina. Jamaah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Jumat yang berbahagia, kembali bahwa diingatkan kita dengan kemuliaan Muharram, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan yaitu pertolongan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang dahulunya Allah Subhanahu wa taala utus ke bumi ini, termasuk tadi adalah Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang selalu meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka oleh karena itu, dalam rangka untuk memuliakan Muharram, Allah Subhanahu wa taala juga himbau juga kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita selama bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram, bahwa sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan yaitu adalah bulan Muharram. Rasulullah SAW mencontohkan bahwa tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram itu beliau melaksanakan ibadah puasa dalam rangka tadi untuk menghormati satu kemuliaan yang telah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah seutama-utamanya salat setelah salat fardu, yaitu adalah salat qiyamul lail atau salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka insyaallah kita semuanya akan berupaya memaksimalkan dan mengoptimalkan kemuliaan di bulan Muharram tadi dengan ibadah yang kita lakukan dengan berpuasa dan juga melakukan ibadah-ibadah sholat sunnah lainnya. Kemudian juga mari kita optimalkan juga dalam rangka kita untuk ibadah sosialnya, berbagi dengan sesama. Ini juga adalah merupakan bagian daripada kemuliaan bulan Muharram. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma fahimna ilmu syari'atina wa tariqatina wa aslamilna bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.